Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gika Ratita Rahadianvi dengan NIM A1S122099, Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Psikologi Abnormal yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Rasim MPD, Bapak Ruliandi Aksa SPD MPD, dan Bapak Muhammad Ferdiansyah SPD MPD Kons. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materinya, yaitu tentang sejarah dari perkembangan psikologi abnormal. Pada sejarah psikologi abnormal ini, sepanjang sejarahnya banyak sekali hal-hal yang terjadi. Nah, pada zaman dahulu itu orang-orang mengatakan bahwa perilaku abnormal sendiri berasal dari atau bersifat dari supranatural atau berasal dari roh-roh jahat. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak nih terjadi sepanjang sejarah ini banyak sekali. Yang pertama adalah model demonologi, yang kedua ada asal mula model medis, yaitu dari penyakit cairan. Lalu ada zaman pertengahan, ilmu sihir, lalu ada rumah sakit jiwa, lanjut gerakan reformasi, dan satu langkah mundur, lalu ada gerakan komunitas kesehatan mental, dan yang terakhir adalah perspektif kontemporer tentang perilaku abnormal. Nah, untuk pengertian psikologi abnormal sendiri itu berarti, psikologi itu juga berasal dari dua kata, yaitu psi, yaitu berarti jiwa, dan ada logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Nah, psikologi sering diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang kejiwaan. Nah, lalu ruang lingkup dari psikologi abnormal ini adalah pertama kajian terapi. Nah, terapi ini merupakan sebuah usaha yang dapat kita lakukan untuk mengobati suatu kelainan jiwa. Lalu ada kajian medis. Nah, kajian medis ini dikaitkan dengan psikologi abnormal ialah psikopatologi. Nah, salah satu gangguan dari psikologi abnormal adalah gangguan disasosiatif. Nah, lalu ada kajian pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, mempelajari psikologi abnormal akan memberitahu kita akan apa itu psikologi abnormal, bagaimana bentuk abnormal, dan bagaimana cara supaya tidak menderita penyakit abnormal. Lalu yang terakhir adalah tujuan dan manfaat mempelajari psikologi abnormal. Manfaat dari kita mempelajari psikologi abnormal ini adalah lebih mudah mengetahui mengenai psikologi abnormal, jenisnya, gejala, penyebab, dan bagaimana kita memberikan sebuah penanganan pada orang yang mengalami abnormal tadi. Nah, tujuan yang diberi mempelajari psikologi abnormal ini dalam bimbingan konseling itu adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai seluk-beluk kelainan jiwa ini. Diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya pencegahan dan penanganan gangguan jiwa yang mungkin terjadi pada peserta didik. Nah, ini adalah perkembangan dari psikologi abnormal. Selanjutnya adalah materi yang kedua. Materi kedua ini saya akan menjelaskan tentang kondisi normal dan abnormal. Nah, kondisi normal ini adalah keadaan sehat dalam hal fungsi kebutuhan dan dalam keseluruhan jiwa seseorang. Nah, sedangkan abnormal adalah menyimpang dari normal yang tidak biasa terjadi. Nah, jadi sedangkan contoh normal ini adalah kondisi sehat pada diri sendiri yang tidak dirasa apapun tentang kejiwaannya. Sedangkan perilaku normal ini adalah perilaku yang tepat, yang adekuat, yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan perilaku abnormal itu adalah sikap hidup yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat seseorang berada, sehingga tercapai suatu relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Nah, jenis-jenis dari kondisi normal dan abnormal ini, yang pertama adalah gangguan kecemasan. Nah, di dalam gangguan kecemasan ini ada beberapa poin lagi, yaitu kecemasan merata atau generalized anxiety, yaitu selalu merasa khawatir, bersalah, cenderung memberikan respon yang berlebihan. Stres ini termasuk stres yang ringan. Lalu ada gangguan panik atau panic attack. Nah, keadaan tiba-tiba yang penuh dengan keprihatinan atau teror akut yang meluap-luap pada saat ini. Serangan panik, individu merasa yakin bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi, padahal ini belum tentu terjadi halnya. Lalu ada fobia. Nah, fobia ini ketakutan yang amat sangat terhadap suatu
stimulus atau situasi yang menurut kebanyakan orang tidaklah sangat berbahaya. Nah, ini disebut dengan fobia karena orang lain pikirkan dengan yang kita pikirkan itu berbeda. Mereka mengatakan bahwa itu amat berbahaya, tapi menurut kita itu biasa saja. Nah, dari perkembangan fobia ini adalah beberapa lagi bagian, yaitu ada icon belajar, pengamatan, lalu ada diberi imbalan, teori psikoanalisis, lalu gangguan obsesi kompulsif. Nah, obsesi kompulsif ini merasa terpaksa berpikir tentang hal-hal tidak mereka inginkan. Misalnya kita disuruh mikir nih apapun itu, tapi kita tidak mau memikirkannya. Nah, itu termasuk obsesi kompulsif. Nah, yang berikutnya adalah faktor-faktor kondisi normal dan abnormal. Nah, yaitu ada faktor konstitusi atau dari dalam diri individu. Nah, ini sangat berpengaruh dalam perkembangan seseorang. Nah, lalu yang kedua ada faktor lingkungan atau dari luar diri individu. Nah, faktor lingkungan ini juga menentukan tingkah laku seseorang individu. Nah, perkembangan dan kemampuan verbal itu hasil proses mempelajari sesuatu yang diperoleh dari luar, dari lingkungan sekitarnya tadi. Lalu contoh-contoh dari kondisi normal itu ada memiliki perasaan aman, memiliki penilaian diri, memiliki spontanitas dan emosional yang tepat, mempunyai kontak dengan realitas secara efisien, memiliki kontak yang nyata dan efisien dengan diri sendiri, memiliki dorongan-dorongan dan nafsu-nafsu jasmania yang sehat, ada kemampuan untuk menikmati kesenangan hidup. Nah, contoh dari kondisi abnormalnya yaitu psikopat, antisosial, gangguan panik yang berlebihan, gangguan ansietas menyeluruh, ini merasa terus cemas. Nah, itu adalah materi-materi tentang kondisi normal dan abnormal. Untuk materi selanjutnya tentang faktor penyebab tingkah laku abnormal. Nah, materi selanjutnya itu saya akan membahas tentang faktor penyebab tingkah laku abnormal. Nah, tingkah laku abnormal sendiri adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Perilaku abnormal sendiri terdiri dari dua kata, yaitu tingkah laku dan abnormal. Tingkah laku sendiri adalah bagaimana sikap dan perilaku seseorang, sedangkan abnormal adalah hal yang jarang terjadi atau menyimpang dari kondisi rata-rata. Nah, abnormalitas pada anak dan remaja ini berbentuk secara garis besar, yakni ada perilaku bermasalah atau problem behavior. Nah, contohnya ini adalah perilaku malu dalam mengikuti berbagai aktivitas yang digelar sekolah, menyebabkan seseorang anak ini mengalami kekurangan pemahaman. Nah, ini perilaku bermasalah ini juga dikategorikan tidak merugikan dirinya tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain jika dia tidak melakukan hal-hal yang lain. Lalu yang kedua itu adalah perilaku menyimpang atau behavior disorder. Nah, perilaku menyimpang ini perilaku yang kacau yang menyebabkan seorang anak dan remaja kelihatan gugup atau nervous dan perilaku tidak terkontrol. Nah, perilaku ini menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dia tidak memandang jabatan, umur, pangkat, dan sebagainya. Nah, perilaku ini tidak bisa menyesuaikan dirinya pada lingkungan sekitar. Nah, suatu tindakan yang mungkin pantas dan dapat diterima di satu tempat mungkin tidak pantas juga dilakukan tempat lain. Lalu yang ketiga ada penyesuaian diri yang salah atau behavior maladjustment. Nah, perilaku yang tidak sesuai ini yang dilakukan oleh seorang anak dan remaja biasanya didorong oleh keinginan mencari jalan pintas, seperti contohnya menyontek, membolos, melanggar aturan yang ada demi menyenangkan dirinya sendiri. Lalu yang keempat ada perilaku yang tidak dapat membedakan benar dan salah atau conduct disorder. Nah, perilaku ini cenderung seorang anak dan remaja tidak mampu membedakan antara perilaku benar dan salah. Nah, wujud dari conduct disorder ini munculnya berpikir dan perilaku yang kacau dan sering menyimpang dari aturan yang ada pada lingkungannya. Biasanya itu terjadi ketika anak kecil dan orang tuanya itu tidak bisa membedakan benar dan salah. Dia melakukan kesalahan sejak dilarang. Nah, lalu yang kelima adalah gangguan perilaku menentang. Nah, perilaku melawan atau oposisi dalam istilah psikologi klinis disebut dengan oppositional defiant disorder. Nah, ini termasuk ke dalam kelompok dari gangguan disruptive behavior yang sering ditujukan pada ahli klinis. Nah, lanjutnya adalah faktor penyebab dari tingkah laku abnormal. Ya, ini ada faktor psikologis, ini dari riwayat genetika keluarga, lalu ada abnormalitas struktur otak. Nah,
Lalu ada pengaruh prenatal. Prenatal ini adalah masa dalam kandungan sebelum melahirkan. Lalu ada penyakit kronis atau kecacatan. Lalu yang terakhir ada anak-anak tunawisma yang memiliki kebutuhan kesehatan yang mempengaruhi perkembangan emosi dan psikologis mereka. Nah, dari faktor-faktor tadi menimbulkan faktor-faktor baru lagi, yakni kurangnya maksimal pendidikan moral dan agama, dinamika keluarga karena keluarga sangat penting dalam perkembangan kejiwaan seseorang. Lalu ada faktor lingkungan ini karena kita hidup di lingkungan sosial, jadi semua faktor-faktor juga bisa penyebabnya dari lingkungan sosial. Lalu ada budaya keluarga, imitasi, dan arus global. Nah, ini adalah faktor dari penyebab tingkah laku abnormal. Yang materi selanjutnya yang terakhir adalah tentang stres dan gangguan fisik. Materi ini saya akan membahas tentang stres dan gangguan fisik. Nah, stres ini dapat didefinisikan adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Nah, stres juga bisa disebut dengan tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek dalam lingkungan atau sesuatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Nah, stres juga adalah kondisi organik seseorang pada saat ia menyadari bahwa keberadaan atau integritas diri dalam keadaan bahaya. Lalu, stres ini juga bisa dari sebagai stimulus. Stres sebagai stimulus dapat dicontohkan lingkungan yang penuh persaingan, misalnya di tempat kerja, di sekolah. Nah, itu dari stres sebagai stimulus. Lalu ada stres sebagai respon. Nah, ini responnya mengacu pada konsepsi stres. Respon di antaranya reaksi tubuh manusia. Lalu ada stres sebagai interaksi antara individu dengan lingkungan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari stres. Selanjutnya, nah, reaksi terhadap stres ini bervariasi, diakibatkan karena variasi-variasi berikut, yakni ada kondisi individu, karakteristik kepribadian, variabel sosial kognitif, hubungan dengan lingkungan sosial, dan stres coping. Lalu ada stres itu dibagi menjadi dua, yaitu stres akut dan stres kronis. Nah, stres akut itu respon tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Nah, kalau stres kronis ini adalah stres yang lebih sulit dipisahkan atau diatasi dan efeknya lebih panjang dan lebih parah lagi dari stres akut tadi. Lalu, stres juga dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu stres yang positif dan stres yang negatif. Nah, stres yang positif ini menimbulkan tegangan dalam hidup individu, tapi dampaknya masih bisa diatasi, masih bisa dianggap positif lah. Kalau yang stres negatif atau distres itu mengalami keadaan psikologis yang negatif, menyakitkan, dan timbul keinginan untuk menghindarinya. Jenis ini juga seperti kesedihan, kesengsaraan, dan ketakutan bagi para individu yang mengalami stres negatif ini. Lalu, ditinjau dari hal yang menyebabkannya tadi, stres juga dibagikan menjadi 3 jenis, yakni catalytic stressor, personal stressor, dan background stressor. Nah, catalytic stressor ini terjadi pada sekumpulan orang-orang pada saat yang samaan. Lalu personal stressor ini berpengaruh pada individu, seseorang tidak dapat diprediksi dan kadang lebih sensitif untuk diatasi. Lalu background stress ini lebih berbahaya daripada kataklizmik dan personal stressor tadi, dikarenakan jika individu gagal mencari penyelesaian maka dampaknya akan berbahaya. Contohnya tempat kerja yang gaduh, kegelapan. Nah, bentuk atau contoh dari stres dan gangguan fisik ini adalah seperti keluhan somatik atau sakit. Ini antara lain gangguan pencernaan kita, nyeri dada dan berdebar yang berlebihan, jantungnya, lalu insomnia seperti sulit tidur, lalu tidurnya tidak mudah terbangun. Lalu adalah keluhan psikis, itu seperti putus asa, merasa masa depannya itu suram. Nah, itu. Yang ketiga adalah gangguan psikomotor. Ini adalah gairah kerja atau belajar menurun, mudah lupa, dan konsentrasi berkurang. Nah, ini tentang gejala stres mental, emosional, fisik, dan perilaku. Lalu faktor-faktor dari stres dan gangguan fisik ini
yakni adalah faktor lingkungan, karena lingkungan ini sangat-sangat amat berpengaruh bagi kehidupan kita. Lalu ada faktor organisasi seperti tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan pekerjaan. Lalu struktur organisasi karena tingkat-tingkatannya, tingkat aturan, tingkat peraturan, keputusan dalam mengambil sebuah keputusan kita sendiri. Lalu ada kepemimpinan organisasi dengan gaya kepemimpinannya yang mungkin manajerial dan eksekutif, semua organisasi. Lalu ada faktor individu, pendekatan individu, pendekatan organisasi. Lalu tingkatan stres dan gangguan fisik ini yang pertama adalah 3 tingkatan. Jadi ini stres ringan, stres sedang, stres berat. Nah, stres ringan ini tidak merusak aspek fisiologis pada seseorang, sedangkan stres sedang ini terjadi lebih lama dan beberapa jam dan tidak sama seperti stres ringan. Lalu ada stres berat, stres kronis yang terjadi beberapa minggu sampai beberapa tahun. Responnya dari tingkat stres ini dapat gangguan pencernaan berat dan lain-lainnya. Nah, beberapa pertanda fisik yang menunjukkan bahwa tengah stres ini adalah munculnya persepsi nyeri pada kepala, dada, perut, dan otot. Terus gangguan pencernaan, gangguan reproduksi, jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Nah, itu adalah materi tentang stres dan gangguan fisik. Itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini tentang psikologi abnormal. Materi-materi yang sudah saya pelajari selama ini, jika penjelasan saya kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys, bye bye.